Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Darsalaci, NIM 25119148, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang terkait dengan security dalam sistem terdistribusi, guna untuk melengkapi ujian akhir semester sistem terdistribusi. Baik, kita masuk pada materi pertama. Pertama ada definisi security dalam sistem. Security atau keamanan merupakan langkah-langkah atau serangkaian langkah yang berguna untuk mengamankan atau menjaga informasi privasi, integrasi, dan maupun ketersediaan sumber daya seperti server, objek, database, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan saluran dan komunikasi data. Lalu security ini memiliki tujuan, yang mana tujuannya adalah untuk membatasi akses informasi oleh pengguna yang hanya benar-benar memiliki hak akses untuk informasi tersebut. Lalu yang ketiga ada ancaman pada sistem security sistem terdistribusi. Pertama itu ada leakage. Leakage ini bertujuan untuk pengambilan data informasi oleh penerima yang tidak berhak. Lalu ada tampering, itu bertujuan untuk pengubahan informasi yang tidak legal. Dan vandalism itu bertujuan untuk mengganggu operasi sistem tertentu. Lalu jenis serangan itu terbagi menjadi dua, ada serangan pasif dan aktif. Serangan pasif ini penyerangnya hanya mengamati komunikasi data yang terjadi. Sedangkan serangan aktif ini penyerangnya secara aktif melakukan tindakan memodifikasi, memalsukan, maupun mengubah data yang telah ada agar terjadi kesalahan data. Lalu kita masuk pada metode penyerangannya. Metode penyerangannya di sini ada 5 macam. Pertama ada eavesdropping. Eavesdropping ini metode yang bertujuan untuk mendapatkan duplikasi tanpa izin oleh orang tersebut. Lalu ada masquerading. Metode ini mengirimkan pesan atau menerima pesan menggunakan identitas orang lain tanpa izin mereka. Lalu ada magic tampering, di mana metode ini mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum menuliskannya ke penerima aslinya. Lalu ada replaying, di mana metode ini menangkap dan menyimpan pesan guna untuk keperluan kedepannya. Lalu denial of service. Metode ini sama seperti spam yang dapat mengganggu kinerja suatu sistem, yang dimana dia dapat membanjiri saluran dan sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lainnya. Lalu mengapa security itu penting? Security itu penting untuk mencegah potensi kerugian material. Jika saja security itu tidak ada, kerugian material yang dialami akan sangat besar. Lalu kedua ada mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Di kasus ini saya pernah melihat kejahatan yang dimana pengguna
sedang mengupload fotonya di media sosial, lalu ada data-data seperti nomor kartu kredit dan lainnya, sehingga itu dijadikan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab ya. Lalu yang ketiga, untuk memperkecil peluang tindakan kriminal, sama seperti tadi, agar data-data kita aman dan tindakan-tindakan kriminal itu tidak terjadi. Lalu penjagaannya, yang pertama, kita selalu memperhatikan hal-hal kecil, seperti kita ingin mengupload foto, alangkah baiknya kita cek dulu agar tidak ada data-data atau informasi penting yang tertangkap di dalam foto tersebut. Karena sekalinya kita mengupload foto itu, misalnya terdapat data-data penting, dan itu sangat akan merugikan diri sendiri, bahkan akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua ada batasi akses. Batasi akses ini juga telah dilakukan oleh semua perusahaan dan di kantor-kantor, yang dimana di sebuah kantor itu memiliki jaringan yang dimana orang lain yang tidak berkepentingan di kantor itu tidak dapat masuki jaringan tersebut, tidak dapat mengakses data yang ada dalam jaringan tersebut. Untuk dapat mengakses data tersebut, perusahaan akan mendaftarkan ID dan password untuk karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ada pilih partner yang benar-benar paham akan keamanan data atau security data security. Jika Anda ingin membuat bisnis atau membuat bisnis dengan teman Anda, agarlah Anda ingin mencari partner yang benar-benar mengetahui cara untuk mengamankan data. Jika tidak dipilih secara baik, maka kecurian data akan terjadi dan itu akan membuat kerugian yang sangat besar. Lalu kita masuk pada teknik security. Teknik security ini terbagi menjadi 4 teknik dasarnya. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini adalah proses pengkodian pesan untuk menyembunyikan isi dari pesan tersebut, agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa melihatnya. Lalu yang kedua ada autentikasi. Autentikasi ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa seseorang tersebut memang benar-benar orang yang memiliki hak akses untuk informasi tersebut. Lalu yang ketiga ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini sama halnya dengan tanda tangan biasa yang memiliki fungsi untuk menjaga autentikasi atau keaslian dan menjaga integritas informasi, lalu dan memberikan layanan yang non-referensial. Lalu yang terakhir ada kriptografi. Kriptografi ini merupakan teknik penyembunyian isi informasi rahasia yang biasanya berupa teknik matematis, coding, maupun cara lainnya dengan tujuan agar pesan yang disimpan benar-benar hanya untuk orang yang berkepentingan saja. Lalu kasus kebocoran data yang pernah terjadi pada tahun 2020 diantaranya ada yang pertama Red Doors. Dengan adanya 58 juta data pengguna Red Doors yang dijual seharga $2.000 AS atau sekitar 28,2 juta pada November 2020. Dan ini pasti sangat akan merugikan sekali untuk pihak Red Doors-nya. Lalu yang kedua ada Tokopedia.
pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap. Dan ini terungkap melalui akun Twitter, salah satu akun Twitter ya. Lalu Kredit Plus ini diduga bocor dan dijual bebas di internet pada Agustus 2020. Lalu Shopback, kasus kebocoran data yang menimpa aplikasi Shopback ini merupakan kalkulator dari e-commerce asal Singapura. Dan ini terjadi pada September tahun 2020 yang lalu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.